Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dia Astuti, peserta PPG Daljak 2021 dari Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Tamiang Layang. Demikian kartu peserta saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Semua sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta Muhammad Aditya pimpin kita dalam doa ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Aditya. Nah, ini jam pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita sambil Ibu cek kehadiran kalian. Kalian menyiapkan perlengkapan belajar yang lainnya. Ini total kita yang masuk di sini kalian 26 siswa. Oke, hadir semua ya. Kita akan belajar program linier. Tapi sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kalian bagaimana pembelajaran yang lalu melalui soal apersepsi. Apa kalian masih ingat? Ibu akan tampilkan soal apersepsi. Ini soal apersepsi kita. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit ya. Di buku masing-masing. Esra? Sudah Esra? Ya, Bu. 1 menit lagi ya. Masih ingat kan pelajarannya ini? Masih. Ada yang sudah? Saya, Bu. Timotius, silakan Timotius. Ini jadi 2x plus 3y kurang lebih 12. Daerah penyelesaiannya ke bawah. Sedangkan 4x plus y plus lebih darinya daerah penyelesaiannya ke atas. Nah, itu hasil punya Timotius.
Ada yang lain yang sudah? Saya juga sudah, Bu. Agnes, silakan Agnes. Wah, sudah, langkah-langkahnya sudah, gambarnya. Silakan disebutkan titik potongnya berapa. Titik potong dari 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12 adalah 6,4. Dan titik potong dari 4X plus Y lebih dari 8, lebih dari sama dengan 8 adalah 2,8. 0,8, iya. Apakah sama dengan punya Timotius? Sama. Sama. Oke. Terima kasih kalian sudah bisa mengerjakan persepsi. Mungkin yang lainnya juga pastinya bisa ya. Kita akan lanjutkan ke materi kita. Jadi hari ini kita akan belajar program linier, menentukan model matematikanya dan menentukan nilai maksimumnya. Jadi nanti perhatikan kenapa kita perlu belajar program linier ini, sangat penting sekali. Karena melalui materi ini nanti kalian akan mengerti bagaimana misalnya kalian merencanakan keuntungan maksimal kalau ada yang berdagang. Di sini siapa saja yang orang tuanya berdagang atau kalian punya warung atau kalian berjualan sendiri? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Nah, nanti di sini kalian bisa membantu orang tua kalian untuk membuat keuntungan warung kalian jadi maksimal. Itu manfaat dari materi program linier yang kita pelajari hari ini. Jadi kalian harus memperhatikan dengan seksama, belajar dengan serius, dan harus semangat belajarnya. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Ibu. Masih. Kasih. Ibu mau menampilkan tujuan pembelajaran kita ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menentukan model matematika dari kendala atau syarat dan fungsi tujuan pertidaksamaan linier dua variabel, menentukan nilai optimum masalah program linier yang berkaitan dengan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan bekerja sama dan tanggung jawab. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian teknik penilaiannya dari pembelajaran kita hari ini ada teknik penilaian religiusnya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, secara spiritualnya nanti, Ibu nilai dari awal pembukaan tadi, berdoa, bersyukur, kemudian sikap, kerjasama, percaya diri, kemudian untuk pengetahuannya, menyelesaikan LKPD-nya, mengerjakan evaluasi akhir, dan tes formatifnya. Keterampilannya, di keterampilan kalian menyelesaikan LKPD, evaluasi akhir, dan untuk pengerjaan tes formatifnya. Jadi ini untuk teknik penilaian kita. Apakah ada yang ditanyakan untuk teknik penilaian kita? Untuk teknik penilaian kita? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi karena hari ini kita belajar berbasis masalah, akan ada masalah yang akan Ibu tampilkan melalui PowerPoint ini. Silakan disimak dengan baik. Materi kita program linier. Masalah 1. Ada gambar apa ini? Parkir Parkiran mobil. mobil. Parkir mobil. Nah, ini permasalahan untuk masalah 1. Sukan model matematikanya agar diperoleh laba maksimum. Nah, kemudian masalah yang kedua,
Toko Ibu Dina. Bu Dina memiliki sebuah toko hijab adalah 150 meter dan benang 480 meter. Jika Ibu Dina menjual hijab segi 4 seharga 35.000 dan pendapatan maksimum yang diperoleh Ibu Dina. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Kita lihat langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, membuat permisalan dari objek pada masalah dengan variabel. Misalnya variabel X dan Y. Jadi nanti kalian permisalkan ya. Kedua, mengganti kalimat yang menyatakan jumlah atau batas dengan tanda ketidaksamaan. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian langkah ketiga, menuliskan bentuk pertidaksamaan dari permasalahan tersebut. Untuk langkah keempat, menggambar grafik pertidaksamaan. Kelima, menentukan daerah penyelesaian berdasarkan grafiknya. Tentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Langkah ketujuh, menentukan nilai maksimum fungsi tujuan Z dengan uji titik pojok daerah penyelesaian kendala. Langkah ke-8, menyimpulkan. Yuk kita melengkapi LKPD. Untuk LKPD yang sudah Ibu share di grup dan di web, di LMS sekolah kita, sudah semuanya mendownload dan mencetaknya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, perhatikan untuk langkah pembelajaran kita menyelesaikan masalah tadi, masalah yang Ibu tampilkan tadi ada di LKPD, langkah-langkahnya juga ada secara rinci di sana. Untuk penyelesaiannya, diskusi. Kelompok sudah Ibu tentukan, semuanya sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Perhatikan, sekalian sambil Zoom di sini, silakan membuka web, membuka LMS masing-masing, masuk di forum diskusi sesuai kelompoknya, silakan berdiskusi bagaimana cara penyelesaian masalahnya di situ ya. Di dalam LKPD kalian ada 2 masalah, dan setiap kelompok atau setiap kalian wajib mengerjakan semua. Jadi semua dikerjakan. Nanti selesai kalian berdiskusi, kita akan kembali di Zoom ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi nanti kelompok mana yang akan mempresentasikan dan kelompok lain akan memberi tanggapan. Sudah jelas yang Ibu sampaikan? Jelas. Apakah bisa dilanjutkan untuk berdiskusi? Bisa. Nah, jadi silakan kalian ke web ya, berdiskusi di web. Bagian forum diskusi silakan diklik, kemudian di situ dipilih kelompoknya. Meisya sudah masuk di kelompok 3. Silakan dilanjutkan teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada ketidakjelasan dalam pengerjaan LKPD, kalian boleh bertanya. Sambil di Zoom ini boleh bertanya ya. Ya, kelompok 3 sudah aktif ya. Kelompok 4 juga sudah aktif, kelompok 1 juga sudah. Silakan didiskusikan, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan di web ini langkah-langkah untuk melengkapi LKPD kalian. Nah, ini kelompok 1 masih bingung menanyakan bagaimana semua. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di Zoom boleh. Kalau ada kebingungan kalian.
Kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah tahu jelas untuk tujuan dari masalah 1. Ini jawabannya laba. Jadi nanti untuk LKPD itu difoto, kemudian hasilnya nanti disertakan untuk presentasi. Nah, dalam melengkapi LKPD kalian bisa mencari informasi dari internet, misalnya di situ kalian bingung, kalian bisa buka internet, atau dari buku-buku yang ada. Akan dibuka, dicari informasi-informasi dari sumber-sumber yang lain. 4 menit lagi ya. Ini kelompok aktif teratas, bisa dilihat nih yang Ibu tampilkan ini kelihatan ya. Kelompok 2 dengan kelompok 4. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan ke diskusi? Bisa, Bu. Bisa. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, baiklah Ibu tutup ya ininya. Silakan diaktifkan untuk kamera. Jadi sepanjang proses pembelajaran kita, seperti yang Ibu sampaikan di awal, Ibu akan mengambil nilai. Jadi sikap kalian selama pembelajaran, Ibu nilai. Jadi di sini ada lembar penilaian yang Ibu bisa isi. Silakan mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh. Untuk permasalahan 1, kelompok siapa yang siap mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Permasalahan 1, siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4 mempresentasikan permasalahan 1. Tolong yang lainnya bisa fokus memperhatikan. Nanti di sesi tanya jawab, kalau ada kebingungan bisa ditanyakan. Nomor 1, soalnya bersama teman kelompokmu diskusikan apakah tujuan dari masalah di atas. Menurut kelompok 4, tujuan dari masalah di atas adalah laba maksimum. Nomor 2, setelah menemukan tujuan dari masalah tersebut, bentuklah fungsi dan tujuannya. Kemudian lanjutkan dengan menentukan kendala atau batasan-batasannya. Amati masalah di atas. Adakah kesamaan lebih dari sama dengan? Ya, untuk bagian A, luas daerah parkir 1.800 meter persegi. Untuk B, jumlah maksimal kendaraan yang dapat masuk 180 kendaraan. Tabel di atas, maka dapat ditulis model matematikanya sebagai berikut. X tambah Y kurang dari sama dengan 150, maka X tambah Y kurang dari sama dengan 150. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 200X tambah 500Y. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Terima kasih kelompok 4 ya, yang sudah mempresentasikan masalah 1. Bagaimana kelompok lain? Dan semuanya menjawab kan permasalahan 1? Jawab, Bu. Gimana hasilnya? Sama dengan kelompok 4. Gimana kelompok 1 dan 2? Kelompok kami sama, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, berarti kalau kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan 1, kita bisa melanjutkan untuk penyelesaian masalah 2. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa dilanjutkan, kelompok siapa yang akan perwakilan mempresentasikan permasalahan 2-nya? Semuanya sudah selesai mengerjakan permasalahan 2?
Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang akan perwakilan? Kelompok 3 akan membahas penyelesaian 2. Penyelesaian masalah 2 ya. Ya, silakan. Siapa yang akan share screen dan siapa yang akan presentasi? Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian 2. Nomor 1, bersama teman kelompokmu diskusikan apakah tujuan dari masalah di atas. Jawaban, pendapatan maksimum Ibu Dina. Nomor 2, setelah menemukan tujuan dari masalah tersebut, bentuklah fungsi tujuannya. Jawab dengan memisalkan hijab segi 4 sebagai X dan hijab pasmina sebagai Y, maka dapat diperoleh Z sama dengan 35.000 X plus 40.000 Y. Nomor 3, kemudian lanjutkan dengan menentukan kendala atau batasan-batasannya. Ya, silakan kelompoknya yang lain membantu. Dari jawaban kamu dari nomor 1 sampai 4, maka kamu bisa membuat model matematikanya dengan mengisi tabel berikut ini terlebih dahulu. Hijab segi 4 memerlukan kain sepanjang 1 meter dan benang sepanjang 4 meter. Hijab pasmina memerlukan kain sepanjang 1,5 meter dan benang sepanjang 3 meter. Kain yang tersedia ada 150 derajat, sedangkan benang yang tersedia ada 480 meter. Dari tabel di atas, maka dapat ditulis model matematikanya sebagai berikut. Lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 35.000X plus 40.000Y. Setelah berhasil membuat model matematikanya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan titik-titik pojok dengan cara menggambarkan fungsi kendala tersebut pada diagram Kartesius dengan cara seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya. Untuk jawaban berikutnya bisa dilanjutkan oleh Rini. Sama dengan 120 menghasilkan 120,0. Dari tabel di samping kita akan, Ya. setelah kamu berhasil menggambar, maka kamu dapat menentukan titik pojoknya. Dan 1. Ya. Jadi 4X ditambah 6Y sama dengan 600. 4X ditambah 3Y sama dengan 480. 3Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 dibagi 3. Y sama dengan 40. Substitusikan nilai Y sama dengan 40 ke persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 480. 4X ditambah 3 dikali 40 sama dengan 480. 360 dibagi 4, X sama dengan 90. Jadi titik potong C adalah 90,40. Jadi titik-titik potongnya adalah A 0,100, B 120,0, C 90,40. Semua titik pojoknya, maka kamu bisa menentukan nilai maksimum fungsi tujuan Z dengan uji titik pojok daerah penyelesaian kendala. 8. Setelah dapat menentukan semua titik pojoknya, maka kamu bisa menentukan nilai maksimum fungsi tujuan Z dengan uji titik pojok daerah penyelesaian kendala. 10.000 ditambah 1.600.000 sama dengan 4.750.000. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Ibu Dina adalah 4.750.000 dengan menjual hijab segi 4 sebanyak 90 dan hijab pasmina sebanyak 40. Jika dari teman-teman ada yang menyampaikan pendapat, kami persilahkan. Ya, silakan kelompok lain bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra dari kelompok 1, ingin mempertanyakan. Tolong jelaskan cara mendapatkan nilai di tabel. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Arya dari kelompok 1.
Langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya kelompok 3? Dijawab aja, Bu. Kelompok 3 silakan. Mungkin Anda siapa yang akan menjawab pertanyaan Arya? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, cara untuk mencari jawaban di tabel adalah jika X sama dengan 0, maka X ditambah 1,5Y sama dengan 150. X ditambah 1,5Y sama dengan 150. 1,5Y sama dengan 150. Y sama dengan 150 dibagi 1,5 100. Jika Y sama dengan 0, maka X ditambah 1,5Y sama dengan 150. X ditambah 1,5 dikali 0 sama dengan 150. X ditambah 0 sama dengan 150. X sama dengan 150. Ya. Jadi sudah benar ya caranya dari kelompok 3 untuk mencari nilai X dan Y-nya di permisalannya. Gimana kelompok 1, Arya dan teman-teman? Apakah sudah paham? Ya, Bu. Saya Bu, dari kelompok 2 mau nanya. Di tabel uji titik pojok itu apakah selalu nilai maksimum itu ada di perpotongan grafik? Pertanyaan yang diberikan kelompok 2 kepada kami kelompok 3. Tidak selalu. Makanya kita harus melakukan uji titik pojok. Itu fungsi dari uji titik pojok. Mencari nilai maksimumnya ya. Oke, baik. Bagaimana Grace dari kelompok 3? Siap Bu, paham. Paham. Saya dari kelompok 1, Mencial Jacqueline Rakian, ingin bertanya, kenapa titik pojok 0,0 tidak ikut? Kelompok berapa, Mei? Untuk kelompok 1. Iya, bisa. Apa cukup jelas sudah? Jelas. Sudah jelas. Oke. Berarti kita bisa simpulkan dari hasil presentasi kalian tadi, permasalahan 1 dan 2. Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Jadi kesimpulan saya Bu, dengan belajar hari ini kita bisa menuliskan permasalahan sehari-hari dalam bahasa matematika. Ya Bu. Oke, boleh. Bentuk matematika tadi dalam bentuk apa? Permisalan apa tadi? X dan Y. Ya, contohnya X dan Y. Variabel lain boleh. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ya, saya Bu. Ya, sini silakan. Ya, kesimpulan saya bisa menentukan berapa-berapa barang yang dijual biar untungnya besar, Bu. Nah, ini ketahuan. Kalau Cindy memang punya warung ya. Dan ini Cindy bisa lebih memaksimalkan keuntungan warung. Orang tuanya ya. Oke, boleh? Saya, Bu. Iya, Widya. Kesimpulannya, permasalahan sehari-hari bisa kita selesaikan dengan cara yang ada di materi program linier ini, Bu. Iya, boleh. Cukup untuk kesimpulan dari diskusi kalian pagi ini dari permasalahan 1 dan 2. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan dari materi kita hari ini. Nah, untuk penyelesaian ini bisa dengan cepat kalau kalian menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi, aplikasi ini untuk mengecek lebih teliti hasil penyelesaian seperti grafik dan sebagainya tadi. Perhatikan Ibu mau tampilkan GeoGebra. Ada macam-macam GeoGebra, tapi kalau kalian mau menggambar grafik dengan tepat atau mencari titik potongnya juga bisa. 50. Tidak ada caranya ya, caranya tidak ada, tapi kalian bisa untuk mengecek hasil kalian. Karena keakuratan di aplikasi ini lebih akurat daripada kita dengan cara manual. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ini nanti kalian bisa coba di rumah. Ibu sudah
taruh untuk link pemakaian aplikasi GeoGebra ini di web kita ya. Dari pembelajaran kita yang sudah berjalan, ini kita sudah masuk ke bagian penutup dari kegiatan kita. Ibu minta untuk pengerjaan LKPD kalian ini, kalian upload nanti ya di web, di LMS kita, untuk penilaian selanjutnya. Nah, dari pembelajaran kita ini kira-kira apa yang menjadi kendala? Kita mau refleksi. Melakukan refleksi dari pembelajaran kita. Apa kira-kira kendala yang kalian hadapi? Sinyal, Bu. Petran sinyalnya yang agak susah. Kalau yang Ada yang masih belum paham. di bagian apa yang belum pahamnya? Mencari titik grafik. Oh, mencari bagian grafik. Ada yang masih mau bertanya sehubungan dengan pembelajaran kita hari ini? Akan tunjukkan ke kalian yang di bagian web. Itu ada tugas. Kalian nanti jangan lupa untuk mengupload tugas kalian. Kemudian ada kuis di sini. Nah, kuis ini nanti silakan dikerjakan. Ada evaluasi akhir yang akan jadi penilaian pengetahuan dan keterampilan kalian. Silakan dikerjakan, di-download. Kemudian nanti hasilnya di-upload di bagian penguploadan tugas. Nah, kalau kalian masih bingung, materi yang ada di modul bisa dipelajari. Kemudian di dalamnya juga ada link untuk tautan pembelajaran di YouTube. Ibu beri batas waktu untuk pengerjaan evaluasi akhirnya itu sampai besok jam 3. Jadi ini besok tolong diupload di LMS-nya untuk tugasnya paling lambat jam 3. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa, kita mau menyimpulkan secara keseluruhan dari pembelajaran kita tadi, dari awal dan akhir tadi, kesimpulan secara keseluruhannya apa? Saya, Bu. Arjun ya? Kesimpulannya, belajar secara kelompok membuat kita lebih cepat mendapatkan hasilnya. Itu menurutmu? Ya, Ya, kamu tadi aktif nggak di kelompok? sedikit. Jadi aktif, tapi kamu merasakan dengan belajar kelompok, solusinya cepat ya. Ada lagi kesimpulan lain? Saya, Bu. Silakan Yuni. Dengan cara penyelesaian di materi program linier ini, kita bisa lebih mudah menentukan keuntungannya, Bu. Keuntungan dari apa? Iya, Bu. Ada lagi kesimpulannya? Halo, Bu. Ya, Kesia. Pas digambar grafik tadi itu jadi lebih jelas yang mana daerah penyelesaiannya segala gitu. Ya, waktu di grafik ya. Jadi, itu kesimpulan kita ya dari pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Jangan lupa tugas-tugasnya dan Ibu ingatkan juga untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke dalam materi baru. Matrik ya. Jadi nanti bisa dibuka di web. Ibu sediakan juga untuk materi-materi yang baru. Ibu berharap pembelajaran kita hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jangan lupa kuisnya di dalam aplikasi Wordwall-nya. Jadi di situ nanti bisa diklik untuk kalian bermain. Nanti tersave, Ibu akan rekap nilai nama-nama kalian di situ. Nanti akan mendapatkan reward yang 5 besar ya, yang 5 tercepat dan yang banyak benarnya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Tidak ada. Belum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini,
Ibu ingatkan terus kalian, jangan lupa jaga kesehatan di rumah, ikuti protokol kesehatan dimanapun, minum vitamin, dan yang pasti kita semuanya berdoa supaya diberikan kesehatan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu.